Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Retakan, kekosongan hancur, dan seorang pria berbaju hitam muncul sedikit. Bahunya yang tebal langsung bertumpu pada tubuh halus yang melekat pada sisik warna. Ada jejak kehangatan yang telah lama hilang, disertai dengan sentuhan lembut, yang membuat orang cukup nyaman. WHO, kamu berani menembus area terlarang dari zona api tak berujung, kamu tidak dapat menemukan kematian. Baru saja, saya terdiam dalam kesedihan dan pikiran, dan saya tidak menyadari napas tiba-tiba ini mendekat, minum dengan dingin. Kamu ingin membunuh suamimu. Xiao Yan tidak peduli, dia tiba-tiba membuka tangannya dan memeluk Cailin secara langsung, dengan suara lucu yang keluar dari sudut mulutnya, tetapi di mata itu juga ada jejak air mata. Xiao Yan, melihat pemandangan yang begitu akrab, kekuatan Cailin perlahan menghilang, dan dia segera kehilangan penampilan yang mulia ratu, seperti wanita lemah tanpa kekuatan untuk mengikat ayam, melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yan, menangis. Aku ingin kembali ke benua Doqi. Sambil menangis, dia berbicara dengan lembut, dengan kelembutan yang langka dalam suaranya. Jelas, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat mantan ratu berpangkat tinggi dengan seorang putri kecil. Ketika aku menemukan Suner dan membawanya bersamaku, keluarga kami yang terdiri dari 4 orang akan kembali bersama. Xiao Yan hanya bisa diam-diam membelai rambut panjang Cailin yang ramping, menenangkan. Ketika Cailin mendengar kata-kata itu, dia perlahan menjadi tenang, dan segera membuka tangannya dan perlahan menekan Xiao Yan, dengan ketenangan pikiran yang tak terlukiskan. Cailin, Ying, aku telah bekerja keras untukmu akhir-akhir ini. Xiao Yan berkata dengan ringan, dan pada saat yang sama membawa Cailin dan Ying ke dalam pelukannya, dan berkata dengan suara lembut, dia tahu bahwa perkembangan api tanpa akhir wilayah yang paling pantas mendapatkan pujian adalah mereka berdua. Nyonya, ada beberapa pembangkit tenaga listrik tak dikenal di ruang waktu wormhole. Mereka sangat kuat, saya harap Anda akan menanganinya dengan cepat. Tidak lama sebelum kehangatan berlangsung selama beberapa menit. Xiao Yan sebelum dia bisa melakukannya sesuatu yang buruk, dia dihancurkan oleh sosok yang terburu-buru. Oke, kamu Yanqi. Kepala Xiao Yan ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dengan penginderaan acak dia tahu bahwa orang yang datang adalah Yanqi dari level 4 Star Fighting Immortal. Hampir lupa tentang bisnis, ayo pergi bersama. Xiao Yan berkata dengan enggan untuk melepaskan tangannya. Ayo pergi, Sister Cailin. Mu Yingying langsung memegang tangan ramping Cailin, dan dengan cepat berjalan keluar, bahkan dengan sedikit kemarahan di benaknya. Baru saja, Xiao Yan sebenarnya ingin mengambil keuntungan dari mereka berdua ketika mereka sedih, dan yang paling penting, Xiao Yan benar-benar berjalan menuju Sister Cailin tanpa menyerangnya sama sekali. Ini hanya membuatnya kesal. Melihat mata yang indah, saya menemukan bahwa area dan volume di atas keduanya memang tidak pada level yang sama, tetapi bukankah perasaan yang tepat untuk memegang titik kecil? Bukankah itu membutuhkan lebih banyak ruang untuk pengembangan? Tertegun. Melihat penampilan marah Mu Yingying dan penampilan aneh Cailin, Yanqi di luar ruang belajar tidak bisa tidak bingung. Apa yang terjadi pada diri Anda sendiri? Yanqi senior, lama tidak bertemu. Setelah Sun menarik napas, sosok dan suara Xiao Yan mengikuti mereka. Xiao Yan, halo, Xiao Yan. Melihat ini, Yanqi menepuk bahu Xiao Yan dengan telapak tangannya yang lebar, dengan kekuatan yang sangat besar hingga lidahnya keluh. Meskipun saudara dan saudarinya diselamatkan oleh Xiao Yan, Yanqi juga hanya ingin Mu Yingying menemukan suami yang baik. Dia tidak bisa menahan raungan ketika dia berpikir bahwa orang ini sudah memiliki 2 kamar kerja yang harum. Bang, telapak tangannya menepuk bahu Xiao Yan dengan keras, tapi tidak ada arah. Ayo pergi, mari kita pergi dan melihat-lihat. Kami akan menyambut beberapa mitra nyata di wilayah api tak berujung. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung mengikuti. Wanita, Xiao Yan, jika kamu berani membuat Yingying sedikit menderita, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah Yanqi selesai berbicara, dia juga mengikuti. Ada aula yang agak tidak jelas di kelompok ular Gunung Xuanling. Seluruh tubuhnya gelap, dan bagian luarnya terkunci rapat oleh rantai. Pada saat ini, bagian dalamnya ada di dalam. Ibu, ini mungkin benua Xuanling.
Moze melihat ke belakang dan berkata, "Tunggu sebentar." Feng Wan'er tidak mengatakan apa-apa lagi, 8 orang berdiri di sini dengan tenang untuk sementara waktu. Feng Senior, Xiao Yan, putri keduanya, dan Yan Qi datang ke sini satu demi satu, dan Xiao Yan segera berkata, "Aula ini secara mengesankan adalah tempat di mana lubang cacing ruang waktu dari wilayah api tak berujung berada, hanya beberapa orang berpangkat tinggi yang memenuhi syarat untuk masuk ke tempat ini. Apakah ini base camp wilayah api tak berujungmu?" Tidak buruk. Setelah nafas, mata tua Feng Wan'er terbuka, menghadap Xiao Yan dan berkata, "Jelas seluruh gambaran area ini sudah berada di bawah persepsi jiwanya, kekuatan tidak ada yang disembunyikan." Namun, dua wanita di sekitar Xiao Yan cukup dekat dengan Xiao Yan, bahkan sangat ambigu. Jelas, hubungan itu tidak biasa. "Hei, selamat datang di domain api tak berujung. Ini adalah master domain kami, dan keduanya adalah dua gundik di domain." Melihat situasi aneh ini, Yan Qi tidak bisa menahan diri untuk berbicara, mencoba untuk memoderasi. "Milikmu." Su Sueying mendengar kata-kata itu, matanya yang indah perlahan berbalik, dan bertanya pada Xiao Yan, jelas sangat tidak bisa dipercaya. Xiao Yan mengangguk ringan. Kamu. Melihat tubuh ramping Su Sueying, Mu Yingying tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak genit, dan matanya yang indah ingin memakan Xiao Yan mentah-mentah. Sabu-sabu. Pada saat yang sama, sosok Su Sueying melejit dan terbang langsung ke dunia luar, jelas ada jejak kesedihan di matanya yang indah. "Ayo pergi, mari kita bicara tentang bisnis, biarkan dia diam." Feng Wan'er menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan kemudian berjalan keluar aula. "Semuanya, tolong." Xiao Yan mengangguk, dan segera Xiao Yan dan dua nyonyanya, ditemani oleh 7 penjaga, berjalan menuju aula bersama. Adapun Su Sueying, dia dalam suasana hati yang agak buruk saat ini dan bergerak menuju Xuanling meninggalkan daratan jelas tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Meskipun Su Sueying tidak memiliki cinta yang mendalam antara pria dan wanita untuk Xiao Yan, dia masih tergerak oleh upaya berulang kali Xiao Yan untuk menyelamatkannya. Sekarang dia mengetahui bahwa manusia sudah menikah, dia awalnya memiliki sedikit hubungan. Berpikir, perilaku semacam ini jelas akan ditertawakan oleh dunia. Tentu saja, Su Sueying secara alami tidak begitu lemah, tetapi Xiao Yan adalah pria pertama yang memiliki jejak hati dalam dirinya, dan perlu beberapa waktu untuk melupakan dan meremehkan hal semacam ini. Di sisi lain, Xiao Yan dan 3 pemimpin senior Guardian berkumpul bersama, jelas bersiap untuk membahas berbagai hal di masa depan. "Katakan padaku, apa bentuk benua Dou di sekarang? Apa yang Anda perlu kami lakukan?" Feng Wan'er adalah yang pertama berbicara. Jelas penjaga mereka berada di pihak yang aman, dan berita serta intelijen sudah tidak dapat dihubungi. "Senior Hui Zifeng, sekarang benua Doudi, wilayah api tak berujung kita telah mendominasi yang ketiga, dan hanya benua Douyun yang tersisa. Senior membawa semua orang untuk bergabung dengan kami, yang merupakan berkah besar bagi wilayah api tak berujung. Dengan dukungan kuat dari para senior, kita pasti akan bisa menyatukan benua Doudi secepat mungkin." Cailin tersenyum, cahaya yang dipenuhi dengan ketidakpedulian. Jelas, sebagai seorang ratu, apakah itu temperamennya atau kata-kata dan perbuatannya, itu semua mengungkapkan prestise yang samar, tekanan datang dari paksaan posisi tinggi yang sudah lama ada. Betulkah? Lalu mengapa tidak ada reinkarnasi di wilayah api tak berujungmu, bahkan Douxian bintang 8? Kekuatan level ini juga mencoba menyatukan benua Doudi. Dengan kekuatan kecilmu, menantang benua Douyun hanyalah hukuman mati. Kamu tidak tahu status luhur benua Douyun di dunia manusia dan bahkan di dunia dakian. Karena kamu tidak memiliki ketulusan untuk menyambut partisipasi kami. Moze, Qianrui, ayo pergi. Segera, udara mengerikan keluar dari lelaki tua itu, dan segera bangkit dan meraung. Pada saat ini, kekuatan 10 warna samar muncul dari tubuh Cailin, melindungi Xiao Yan dan mereka bertiga, tetapi ketika dia melihat Feng Wan'er seperti ini, dia sedikit mengernyit. "Jelas kali ini, kami telah bertemu lawan yang nyata. Hehe, Senior Feng, jangan terlalu sibuk untuk marah." Merasakan kekuatan menakutkan ini, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan segera aura api suci muncul dari tubuhnya, menenangkan suasana di aula. Jelas, apa yang Feng kata Wan'er, bukannya tidak masuk akal. Wilayah api tanpa akhir, tanpa Douxian bintang 8 atau bahkan samsara,
Kekuatanmu sama konyolnya dengan bermain sebagai keluarga di mata para pembangkit tenaga listrik di benua Douyun. Feng Wan'er mencibir, dan langsung menatap Xiao Yan. Sejujurnya, pasukan kita memang langka dalam kekuatan tempur teratas sekarang, mirip dengan yang kuat seperti senior, kata Xiao Yan, dan ada juga perasaan haus akan bakat dalam suaranya. Jelas Xiao Yan juga tahu bahwa itu adalah satu hal untuk dijanjikan, dan hal lain untuk bergabung. Hehe, Xiao Yan, meskipun kami telah menjernihkan kecurigaan kami di masa lalu, tidakkah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada muridku yang tercinta? Sekarang setelah kamu berduka, tidakkah kamu benar-benar berpikir kami akan bergabung denganmu? Ada banyak orang kuat di benua Douyun. Kamu seharusnya tahu kapan wali terpesona. Masing-masing dari 7 klan kuno memiliki seorang penatua yang menyentuh reinkarnasi, dan tahta suci memiliki malaikat bersayap banyak. Kekuatan jelas bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan, melawan. Aku tidak bisa melihat harapan di domain api tak berujung. Jadi dengarkan saran saya, Anda harus membubarkan wilayah api tak berujung sesegera mungkin. Feng Wan'er menggelengkan kepalanya, suaranya tegas dan tidak menyenangkan. Kamu, Mu Yingying dan Cailin segera mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jelas, ini adalah pertama kalinya seseorang berani menentang mereka di depan mereka, tetapi karena kekuatan menakutkan lelaki tua itu, mereka hanya bisa bergumam diam-diam. Kata-kata senior sangat, aku ingin tahu apa pendapat senior. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan jejak kemarahan terakhir di hatinya menghilang. Jelas, apa yang dikatakan Feng Wan'er sekarang bukan tanpa alasan, dan memang begitu, masalah terbesar yang dihadapi wilayah api tak berujung Feng Wan'er benar-benar mengatakan satu kalimat, membuat Xiao Yan merasa sedikit malu. Haha, ini agak berani. Feng Wan'er menatap Xiao Yan dengan heran. Dia mengucapkan kata-kata kejam seperti itu, tapi dia tidak memprovokasi Xiao Yan. Tampaknya pria ini jauh di luar imajinasinya. Juga benar umum. Senior tolong tunjukkan jalannya, kata Xiao Yan dengan hormat. Jadilah proaktif. Dan sekarang mayat para tetua yang meninggal dari klan Yan, klan Lei dan ras lainnya telah dicuri. Aku khawatir benua Douyun juga bergejolak sekarang. Mereka terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Ini adalah kesempatanmu. Adapun markas besar wilayah api tak berujung, kami tulang tua akan mengambil alih Anda secara pribadi, tetapi dalam hal serangan, kami tidak akan mengambil tindakan, Anda hanya dapat menemukan cara lain. Feng Wan'er juga diam-diam berkata setelah memikirkannya, sementara waktu. Sekarang setelah situasi dan kesulitan yang sangat serius telah diselesaikan, tidak baik untuk kehilangan kesabaran, jika tidak, mereka akan benar-benar menjadi tunawisma. Oke, aku lelah, ayo turun dan istirahat. Setelah mengatakan ini, Feng Wan'er berbalik dan perlahan menekan tongkat giok, mencoba keluar dari sini. Senior, kami akan mengirimmu. Jika Xiao Yan menyadari sesuatu, dia segera menempatkan para penjaga di tempat yang agak tidak jelas di kuil. Hal semacam ini terdaftar sebagai rahasia utama domain api tak berujung, dan jumlahnya sangat sedikit orang yang mengetahuinya, jadi tidak ada habisnya. Area kebakaran juga diam-diam menjaga ketertibannya. Dengan tambahan 7 orang Feng Wan'er, 2 samsara dan digital 8 bintang abadi pertempuran, Xiao Yan benar-benar lega di base camp belakang, tetapi kesulitan paling serius saat ini masih menunggu Xiao Yan untuk menangani, dengan waktu berlalu dengan cepat, 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan selama 3 hari, Xiao Yan dan Cailin Mu Yingying tidak membedakan siang dan malam. Mereka tidak melakukan hal lain, tetapi memberitahu Xiao Yan semua hal yang tak terhitung jumlahnya yang telah terjadi, baru-baru ini di Endless Fire Territory. Untuk membuat saran untuk pengembangan Endless Fire Territory, bagaimanapun juga, Xiao Yan adalah domain Lord of Endless Fire Territory yang sebenarnya. Dan setelah mendengarkan perkembangan wilayah api tak berujung selama bertahun-tahun, Xiao Yan juga merasakan jejak menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya dan tidak bisa menahan perasaan bersalah. Suner mungkin sedang mundur di daerah terlarang klan kuno. Saya telah bertanya beberapa kali dan mencoba menghubungi Gu Yuan, tetapi mereka semua diusir oleh orang-orang dari klan kuno. Tampaknya itu mereka melakukannya dengan sengaja. Menurut dugaan saya, mungkin ada yang salah dengan orang dahulu. Di Gunung Xuanling, gunung belakang yang tenang dan elegan, di pavilion, 3 orang Cailin muncul di sini satu demi satu, sudut mulut mereka sedikit menggeliat, dan berkata,
Orang dahulu mundur di daerah terlarang. Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, jelas dia belum pernah mendengar tentang ini. Suner, Mu Yingying sedikit melengkungkan bibirnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, setelah mendengar nama yang manis ini, tubuhnya yang halus sedikit terkejut, dan dia sebenarnya sedikit takut akan hal itu. Bagaimanapun, Mu Yingying juga membagi cinta yang awalnya dibagi menjadi 3 bagian. Dari sudut pandang seorang wanita, mereka adalah musuh. Tidak apa-apa, perubahan kecil Mu Yingying secara alami tidak bisa lepas dari persepsi Xiao Yan, dan dia segera meletakkan tubuh halus Mu Yingying di lengannya dan menghiburnya. Dalam waktu singkat, saya khawatir bahwa salah satu dari 7 ras kuno, klan kedokteran akan mengadakan pertemuan suci klan kedokteran untuk mengumumkan keterampilan pemurnian obat tertinggi dari klan kedokteran kepada dunia. Setelah Sun menarik napas, Cailin berkata sedikit. Pertemuan suci klan obat, Xiao Yan bergumam, dan untuk beberapa saat dia sakit kepala. Tampaknya teknik pemurnian obat dan master formasi pertempuran telah berhenti untuk waktu yang lama. Pertemuan suci klan obat adalah acara besar di benua Douyun. Anda dapat pergi dan berpartisipasi. Mungkin Anda dapat menemukan berita tentang sihir kuil jiwa yang Anda sebutkan sebelumnya, dan klan obat juga akan mengadakan pelelangan besar. Di sana, pasti ada hal-hal aneh. Kailin menganalisis Xiao Yan seperti pembantu rumah tangga. Ayo pergi. Mu Yingying mengangkat kepalanya lagi saat ini, dan berkata dengan wajah bahagia. Oh, ini sulit bagimu. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ayo berangkat besok. Wilayah api tak berujung dilindungi oleh beberapa penjaga. Tidak akan ada insiden besar dalam waktu singkat, tapi sekarang mungkin masalah benua Douyun. Prioritas utamamu sekarang adalah pergi ke klan kuno sesegera mungkin dan membawa Suner kembali, kata Kailin dengan sungguh-sungguh. Ya, ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang senior Sukun? Xiao Yan mengangguk, tetapi mau tidak mau bertanya. Tidak, sepertinya tidak ada berita tentang dia yang ditemukan sejak Pokong, tetapi kekuatan jiwa di atas Sol Jade masih kuat dan seharusnya baik-baik saja. Kailin juga menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak mengetahui berita Sukun. Ngomong-ngomong, sebelum kamu pergi, ingatlah untuk berhati-hati dengan tahta suci. Mu Yingying mengingatkan seolah dia telah mengingat sesuatu. Apa yang terjadi? Xiao Yan bertanya. Aku tidak tahu. Kekuatan besar di tahta suci telah mencurigai kita tentang jatuhnya malaikat yang bepergian, tetapi tidak ada bukti yang meyakinkan. Dan ketika saya dikirim ke benua Haohai, saya mendengar bahwa putra cahaya tahta suci tampaknya memiliki beberapa pemikiran yang tidak masuk akal tentang orang-orang kudus kuno, tetapi spesifiknya tidak jelas. Mu Yingying berkata sebentar-sebentar, berita ini juga yang dia dengar. Ya, aku akan pergi besok. Aku akan meninggalkan wilayah api tak berujung untukmu. Ketika aku membawa Suner kembali, aku akan mulai mencari cara untuk merobek pesawat dan pulang, kata Xiao Yan dengan senyum hangat, suaranya penuh dengan suara nostalgia yang kuat. Kedua gadis itu mengangguk. Jadi, sudahkah Anda memutuskan? Siapa yang akan melayani suami malam ini? Katakanlah, kalian berdua. Setelah menarik napas, pipi Xiao Yan berubah menjadi sedikit ekstasi. Indah sekali, Sister Cailin berkata, jangan pernah memikirkannya sampai Sister Suner kembali. Tepat ketika tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan energi dan hendak meletakkan kedua orang yang lembut itu ke dalam pelukannya, gazeba di tengah, hanya suara yang agak lucu dan ringan yang tersisa. Apa bibinya? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dengan garis-garis hitam di sekujur kepalanya, benua Douyun. Statusnya mungkin tidak kurang dari salah satu inti dari benua yang tak terhitung jumlahnya di dunia manusia, dan memiliki keberadaan 7 klan kuno yang cukup terkenal di dunia, menambahkan tahta suci, saya khawatir alam lain akan sulit, untuk membandingkan dengannya. Ini adalah daerah yang sangat subur. Ada beberapa desa di sekitarnya, dan asapnya masih ada, tetapi di suatu tempat ada jalan awan yang menjulang. Melalui jalan awan, Anda bisa samar-samar melihat kehampaan yang terdistorsi, berdiri di langit. Itu adalah dunia kuno, di mana suku-suku kuno hidup selama beberapa generasi. Pada saat ini, di pegunungan yang tak berujung, seorang pria berbaju hitam, dengan penggaris berat di belakangnya, berjalan perlahan menuju kedalaman awan. Orang ini adalah Xiao Yan, dan orang ini diusir oleh Cailin Mu Yingying dan keduanya, mengatakan bahwa dia harus membawa Suner kembali secepat mungkin.
Tapi itu kebetulan bahwa lubang cacing waktu ruang juga langsung datang ke batas benua Douyun, dan menurut bimbingan intelijen, datang ke tanah puluhan mil jauhnya dari orang dahulu. Klan kuno tampaknya telah ditutup selama beberapa dekade. Dikatakan bahwa orang suci dengan bakat luar biasa di klan lahir. Mereka mencoba mengolah orang-orang kudus dengan kekuatan seluruh klan, dan tiba-tiba memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Namun, orang dahulu selalu memiliki aturan tidak tertulis sejak zaman kuno. Setiap tahun, pada hari ke-15 bulan lunar pertama, sebuah pertemuan puncak akan diadakan untuk menyambut ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya untuk mengunjungi leluhur orang dahulu dan orang luar untuk mengamati. Aturan semacam ini yang ditetapkan oleh leluhur, bahkan setelah menutup klan, tidak dapat dilawan, sehingga dilanjutkan. Cukup hari ini adalah hari puncak. Selama Anda dapat menyeberangi jalan awan dan memasuki puncak, Anda akan dapat menantang 7 tetua klan kuno. Setelah Anda mengalahkan tetua ke-7 dari klan kuno, itu adalah cukup untuk mengajukan proposisi yang tidak terlalu berlebihan dengan kondisi klan kuno, dan membuat pengecualian untuk bergabung dengan klan kuno. Jenis chip tawar-menawar yang menarik ini telah menarik banyak orang. Bagaimanapun, teknik bertarung atau obat ajaib adalah setetes ember untuk orang dahulu, tetapi mereka dapat menjadi anggota orang dahulu melalui tantangan dan menikmati ini perlindungan yang diselimuti oleh Big Mac membunuh 2 burung dengan 1 batu, yang juga membuat setiap pendaki penuh sesak. Hei, aku tidak berpikir akan membutuhkan banyak masalah untuk melihat istriku. Xiao Yan mendongak dan menemukan bahwa kedalaman awan mulai merayap perlahan. Jelas, ini adalah jalan menuju puncak, dan itu jenis kerumunan hitam membuatnya Xiao Yan pernah meragukan keasliannya. Sekarang Xiao Yan telah sedikit menutupi penampilannya sehingga pembangkit tenaga listrik biasa tidak dapat menemukannya, dan bahkan menurunkan auranya ke tingkat tahap awal dari Six Star Fighting Immortal. Xiao Yan tidak punya pilihan selain membuat pilihan terakhir ini. Lagi pula, tidak semua orang sekuat Xiao Yan. Tidak, kerja keras dan pengembaraan jangka panjang di tepi hidup dan mati untuk mendapatkan kekuatan. Dengan suara, Xiao Yan berlari cepat, langsung menuju tempat berkumpulnya Yundao. Awan berkumpul di puncak gunung. Dalam sekejap, awan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi riak. Segera, dari puncak gunung, awan tangga muncul, ribuan meter jauhnya, dan tiba-tiba terhubung ke dunia kuno. Di luar dunia kuno, 7 puncak menjulang muncul di ujung jalur awan. Di antara 7 puncak, semua tetua klan kuno dijaga di sini, dan juga memilih bibit yang luar biasa untuk klan kuno untuk bergabung dengan mereka. Namun, para leluhur masih memiliki prasangka terhadap orang luar ini. Bahkan jika mereka berbakat, mereka tidak dapat menjadi anggota inti dari para leluhur. Lagi pula, tanpa keberadaan darah para leluhur, mudah. Namun, meskipun demikian, itu tidak mempengaruhi antusiasme banyak orang yang mencoba bergabung dengan klan kuno hari ini, karena merupakan masa depan yang menjanjikan untuk dapat bergabung dengan keluarga raksasa seperti itu. Setelah istirahat, ada puluhan ribu orang berdiri di alun-alun kosong di puncak gunung. Mereka menatap 7 puncak gunung di ujung tangga Yundao, dan kekuatan mereka juga berkisar dari makhluk abadi bintang 1 hingga pertempuran abadi bintang 5. Tuan, ini. Setelah beberapa saat, kedua pria dengan kostum aneh perlahan-lahan berpisah dari kerumunan, dan petugas di belakangnya tidak bisa tidak berkata. Lupakan saja, jangan khawatir. Pria tampan itu tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, menatap ujung jalan awan. Orang ini adalah Liu Hao, putra cahaya di tahta suci. Sekarang tahta suci telah mempercayakan banyak hal kepadanya, tetapi dia mengabaikan misteri kejatuhan malaikat pengembara dan menyelinap keluar dengan seorang pelayan. Tujuannya tentu saja untuk pendakian hari ini, puncak. Selama Anda bisa berhasil, Anda dapat mengajukan kualifikasi untuk membiarkan diri Anda melangkah ke tanah terlarang klan kuno, dan kemudian Anda dapat pergi untuk menemukan kekasih impian Anda. Ketika saya memikirkan peri yang tidak makan kembang api dari dunia, tidak ada jejaknya selama beberapa tahun. Berita itu membuat Liu Hao merasa gatal. Saya telah membaca banyak wanita, tetapi saya belum pernah melihat wanita cantik seperti itu, jadi saya ingin mendapatkannya bagaimanapun caranya. Hei, biarkan saja, itu menghalangi. Sementara beberapa pikiran jahat melintas di mata Liu Hao, seorang pria yang agak malas perlahan memukul Liu Hao dan berkata dengan lembut. Kamu mencari kematian. Melihat ini, petugas di sekitar Liu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Tinjunya berisi angin yang sangat kuat, melesat ke arahnya.
Berderak, tinju yang tampaknya ganas itu berhenti tiba-tiba ketika mengenai seluruh tubuh Xiao Yan. Kembalilah. Melihat ini, Liu Hao mengerutkan kening dan segera berteriak. Mari kita mulai, Deng Feng Yundao. Tidak lama kemudian, ketika suasana tegang berlangsung, saya tidak tahu siapa yang mengatakan sepatah kata pun, dan tiba-tiba seluruh alun-alun penuh dengan suara orang, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tangga Yundao satu, setelah yang lain. Aura tahta suci, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Xiao Yan tidak bergerak dengan gegabah, tetapi berdiri diam di tempat, memandangi kerumunan seperti belalang di atas langit, menggelengkan kepalanya. Namun, barusan, Xiao Yan dengan sengaja memukul Liu Hao, dan kubus ajaib yang telah lama diam di tubuh Xiao Yan, tersentuh sedikit pun. Perasaan seperti ini, saya khawatir hanya malaikat yang bepergian yang dapat memilikinya. Tampaknya status orang ini di tahta suci sangat tinggi, dan bahkan kekuatannya yang tidak terduga juga membuat jantung berdebar-debar. Boom! Ketika sosok yang tak terhitung jumlahnya menginjak tangga Yundao dan berlari satu demi satu, guntur kemarahan muncul dari langit, menebas orang-orang ini tanpa syarat, dan tiba-tiba terdengar suara ratapan. Tidak bagus. Setelah beberapa saat, tangga Yundao yang semula kokoh tiba-tiba hancur, dan para pendaki menjadi pucat karena terkejut, dan segera tidak ada keraguan, paksaan dan gravitasi langsung menekan mereka. Tubuh, jatuh ke dasar gunung. Tabrakan. Beberapa pembangkit tenaga listrik sangat malu dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Lubang raksasa muncul di bawah puncak gunung. Terlebih lagi, mereka sangat lemah sehingga mereka langsung dihancurkan menjadi daging oleh kekuatan misterius ini, cukup mengejutkan. Sepertinya yang disebut Deng Feng Yundao tidak begitu mudah. Aku khawatir ada misteri lain. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum lega, lalu berbalik dengan tampan dan langsung mengikuti. Setelah itu, Liu Hao dan yang lainnya melihat ini dan mengikuti, tetapi di antara lusinan orang di belakangnya, sebenarnya ada beberapa orang yang kuat dan berkuasa, dan bahkan ada beberapa aura yang tidak diperhatikan Xiao Yan. Napas seperti itu seperti yang kuat dalam dosa, tetapi saya tidak tahu apa yang mereka lakukan kali ini. Tabrakan. Langkah Xiao Yan baru saja melangkah, menginjak tangga Yundao yang ilusi dan transparan, sentuhan yang agak tidak nyata muncul, menyebabkan dia mengerutkan kening. Karena Xiao Yan dengan jelas menemukan bahwa tangga Yundao yang awalnya kokoh benar-benar berubah menjadi ilusi ketika dia menginjaknya, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Saya takut tubuhnya akan runtuh dalam sekejap setelah bersandar di atasnya. Jika demikian, itu pasti akan terjadi, jatuh langsung seperti orang-orang itu sebelumnya. Puff! Sebelum keraguan Xiao Yan mereda, kemarahan dan guntur tak terkendali muncul di seluruh tubuh Xiao Yan, dengan momentum yang mengerikan, disertai dengan gravitasi puluhan ribu kilogram batu yang menekan tubuhnya, tekanan tiba-tiba meningkat. Ayo pergi, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan segera meluncurkan teknik ledakan panas, mencoba untuk langsung melangkahi tangga Yundao dengan kecepatan yang sangat cepat. Sangat menyedihkan. Saat berikutnya, Xiao Yan menemukan bahwa setiap langkah sangat sulit, bahkan dengan berkat teknik ledakan, itu sangat lambat, dan bahkan sosok yang tak terhitung jumlahnya di depannya terhuyung dan jatuh secara langsung, yang cukup menderita. Tabrakan. Dengan suara, 7 puncak gunung berbaris secara berurutan di puncak tangga Yundao, dan paksaan menyapu. Apa yang terjadi di sini? Xiao Yan melihat ke tangga Yundao, tetapi bukannya bergerak gegabah, dia malah mundur. Tampaknya tangga jalur awan ini akan menelan energi dendam yang membatasi mereka, menjadikan mereka seperti manusia biasa yang hanya bisa memanjat dengan kekuatan paling primitif. Boom! Setelah Sun Si, Liu Hao dan keduanya bermandikan cahaya putih lembut, sosok mereka memberontak, dan mereka langsung pergi ke langit dengan momentum guntur, menyebabkan banyak orang diam-diam memukul lidah mereka, seolah-olah ada sentuhan cahaya langka di luar mereka, kekuatan ada, dan itu hanya dari siksaan terhadap kekuatan ini. Ada orang dari tahta suci, ini menarik dan menarik. Seorang pria berwajah licik yang tersembunyi di antara kerumunan tertawa jahat, dan sentuhan kekuatan jahat di kedalaman tubuhnya benar-benar mengeluarkan rasa yang agak serakah. Matanya tanpa sadar melewati dunia kuno yang tak berujung, melihat ke tanah suci kuno, di mana tampaknya itu adalah tujuannya. Seven Stars Fighting Immortals. Xiao Yan mengerutkan kening. Jelas, tepat ketika kekuatan Liu Hao muncul, tekanan dari Seven Stars Fighting Immortals tersapu, membuat Xiao Yan cukup terkejut. Pembangkit tenaga tahta suci,
7 Star Fighting Immortal, dan sangat muda, saya khawatir statusnya cukup tinggi. Boom! Setelah sekejap mata, sekelompok pria kuat juga mengikuti metode Liu Hao, dibungkus dengan kekuatan jiwa, dan dengan ringan menghiasi jari kaki mereka di tangga Yunding, menuju 7 puncak Yunding. Ho, saya khawatir masih ada ruang di 7 puncak ini, dan kekuatan penjaga di antara mereka tampaknya tidak terlalu rendah, tidak peduli. Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan satu melompat langsung ke dalamnya. Di atas 7 puncak yang diselimuti kabut, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi, perlahan-lahan ditangguhkan di luar dunia kuno, melindungi dan menjaga dunia kuno, dan juga penjaga puncak-puncak kali ini. 7 puncak disusun dari rendah ke tinggi, dan kekuatan figur penjaga di dalamnya juga dari rendah ke tinggi. Di antara puncak pertama, tempatnya rimbun dan hijau, dikelilingi oleh hutan bambu, dan salah satunya adalah seorang pria yang agak muda yang duduk perlahan, sepertinya pria ini adalah penjaga puncak pertama. 3 bintang melawan dewa. Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut saat dia melihat pria yang agak muda di depannya. Yang mulia, ini adalah 7 puncak klan kuno kami. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan untuk melangkah ke tempat ini dan menantang kami, Anda hanya akan memiliki hidup dan mati, dan tidak akan ada jalan keluar. Saya harap Yang Mulia akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Pria muda itu tersenyum sedikit, dan berkata dengan wajah serius, peringatan dalam suaranya cukup jelas. Ayo kita lakukan. Xiao Yan menjawab dengan ekspresi kosong. Jelas, yang disebut Qi Feng tidak seseram yang dibayangkan Xiao Yan. Awalnya, Xiao Yan berpikir bahwa di antara 7 puncak, mungkin ada beberapa orang dengan moral dan rasa hormat yang tinggi. Dengan latar belakang klan kuno, saya khawatir setidaknya mereka memulai dengan pertempuran abadi bintang 5. Siapa yang tahu itu yang pertama, puncak sebenarnya hanya memiliki makhluk abadi bintang 3. Dari perspektif ini, saya khawatir 7 puncak hanya perlu takut pada 2 puncak terakhir. Tentu saja, di antara 7 puncak, kekuatan setiap puncak sangat berbeda. Climbers, daftarkan namamu. Pemuda itu perlahan mengelus tubuhnya dan tersenyum ringan. Xiao Yan. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan dengan lambaian tangannya, busur api datar melayang melewatinya. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyebabkan wajah pemuda itu sedikit berubah, dan kilatan kengerian muncul, tetapi dia datang ke sisi pria itu dan berhenti. Setelah turun, yang perlu dilakukan Xiao Yan sekarang adalah prestise, dan tentu saja tidak perlu membunuh. Bisakah aku memasuki puncak kedua? Xiao Yan bertanya, melihat keheranan di wajah pemuda itu. Xiao Yan, pria muda itu bergumam sedikit, dan segera melambaikan telapak tangannya, sebuah kekosongan muncul di depannya, yang jelas merupakan pintu masuk dari puncak kedua. Melihat ini, Xiao Yan berubah menjadi busur api yang indah dan tiba-tiba melangkah ke dalamnya. Xiao Yan, apakah ini yang disebut Xiao Yan yang dikatakan oleh gadis suci sebelum dia mundur? Putra cahaya tahta suci, Xiao Yan, aku khawatir puncak terakhir, beberapa orang telah bermain. Pemuda itu tersenyum perlahan, dia jelas mengingat identitas Xiao Yan dan kegilaan Liu Hao, kontes nyata. Tabrakan. Pada saat yang sama, Xiao Yan melewati 5 level dan memotong 6 jenderal sepenuhnya, dan bahkan dengan mudah memecahkan 5 puncak dan berjalan menuju puncak ke-6. Puncak pertama, Samsung Douxian. Puncak kedua, Bintang 4 Douxian. Puncak ketiga, 5 Star Fighting Immortal. Puncak keempat, 6 Star Fighting Immortal. Puncak kelima, 7 Stars Fighting Immortals. Dan apa yang disebut puncak ke-6 ini, tidak mengherankan, saya khawatir itu akan menjadi Douxian bintang 8 yang sebenarnya. Selain fakta bahwa Xiao Yan harus menyembunyikan api sucinya, berurusan dengan Douxian bintang 8 yang asli jelas akan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Kesulitan? Tentu saja, ini juga semacam pelatihan yang dimiliki Xiao Yan untuk dirinya sendiri. Jika dia bisa bertarung melawan Fighting Immortal bintang 8 yang sebenarnya tanpa menggunakan kekuatan api suci, maka tambahkan kekuatan api suci, saya takut kekuatan tempur seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang? Xiao Yan baru saja melangkah ke ruang puncak ke-6, melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok manusia, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Puncak ke-6, ruang di sini telah menghadirkan area laut, dan Xiao Yan sekarang berada di atas karang di area laut dalam, gelombang badai di sekitarnya melonjak dan menyesakkan. Haha,
Apakah kamu salah satu dari orang-orang yang telah melalui 5 puncak berturut-turut? Tepat ketika Xiao Yan bingung, air biru di sekitarnya perlahan meledak, dan salah satu pria parubaya muncul, sedikit dengan tersenyum, dia segera membuka mulutnya, dan ada aura yang sangat menakutkan dalam suaranya. Air elemental Celestial Seed, kekuatan awal 8 Star Fighting Immortal. Melihat ini, Xiao Yan menatap pria berambut hitam di depannya. Dari dia benar-benar merasakan penindasan. Jelas, atribut air dikendalikan oleh orang ini, sebenarnya itu lebih kuat dari Xiao Yan yang tidak menggunakan api-api suci. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, setelah ragu sejenak, mata Xiao Yan menjadi semakin berapi-api, karena Xiao Yan percaya bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan Sheng Yan, dia masih akan memiliki kekuatan untuk melawan bintang 8 Dou Xian di tahap awal, dan sekarang Xiao Yan sangat kuat. Saya ingin melihat bagaimana menyempurnakan berbagai kekuatan yang telah saya kendalikan sebelumnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Kehendaknya bagus, tapi sangat disayangkan bahwa kekuatan awal dari Six Star Fighting Immortal terlalu lemah. Pria parubaya itu perlahan mengangkat tangannya, dan tirai air yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berubah menjadi pilar air, menghadap Xiao Yan yang berada di karang dengan kekuatan petir. Penjaga mereka secara alami untuk mengalahkan dan memblokir pemecah puncak ini, jadi setiap kali mereka menyerang, mereka tidak akan meninggalkan ruang. Bagus datang. Jiwa pertarungan. Xiao Yan mendengus dingin ketika dia melihat ini, dan atribut api besar Douqi muncul, disertai dengan hantu Raja Undead dari Nether Sparrow. Bayangan jiwa raksasa Raja Undead Sparrows ada di tubuh Xiao Yan, dan rasa berat yang ekstrim meresap, dan bahkan Great Heavenly Seed Fei Yan dan King of Undying Sparrows menggemakan kekuatan Xiao Yan, seperti penampilan merah abu-abu yang aneh. Jiwa pertarungan. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Jelas, tirani jiwa yang bertarung jelas bagi semua orang, tetapi di seluruh dunia 1000 besar, ada sangat sedikit orang kuat yang bersedia meluangkan waktu untuk berburu. Qi Cheng Qi. Bayangan jiwa Raja Burung Undead mengepakkan sayapnya seolah-olah dia memiliki spiritualitas, dan bulu burung yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya berkibar dan jatuh. Api merah abu-abu terjalin pada mereka, dan langsung meraung, di kolom air yang tak terhitung jumlahnya. Bum bum bum. Keduanya bersentuhan, memicu ledakan yang menghancurkan bumi di udara, dan suhu yang membakar menurunkan suhu seluruh wilayah laut tanpa sadar meningkat banyak. Oh! Melihat respons tajam Xiao Yan, pria parubaya itu tidak bisa menahan senyum. Dia telah menjaga puncak ke-6 selama ratusan tahun, dan telah membaca banyak orang, tetapi dia belum pernah bertemu pria secerdas Xiao Yan, dan dia tidak bisa tidak tertarik untuk sementara waktu. Lagi pula, jika Xiao Yan menjadi anggota klan kuno dengan menerobos penghalang, bahkan jika dia tidak bisa menjadi anggota inti, tetapi menurut bakatnya, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas, penjaga puncak juga akan mendapatkan banyak manfaat. Senior, jujur saja, junior ini datang ke klan kuno kali ini, bukan untuk bergabung dengan klan kuno, tetapi untuk menemukan seseorang. Melihat menghargai bakat pada murid lelaki tua parubaya, Xiao Yan juga berhenti, tanya. Kekuatan tirani jiwa memungkinkan Xiao Yan untuk dengan jelas mendeteksi beberapa perubahan halus di hati orang lain. Nama pria parubaya itu adalah Gu Qingfeng. Mencari seseorang. Gu Qingfeng mendengar kata-kata itu, ekspresinya menjadi gelap, dan dia bertanya dengan sedikit keraguan. Klan kuno telah ditutup untuk waktu yang lama dan tidak berhubungan dengan dunia luar, orang ini benar-benar mengatakan bahwa dia sedang mencari seseorang. Junior datang ke sini untuk mencari senior bernama Gu Yuan. Aku tidak tahu apakah senior Gu Qingfeng tahu. Xiao Yan melanjutkan. Awalnya, Xiao Yan akan bertanya langsung pada Suner, tetapi setelah menimbangnya, dia mundur dan memintanya, dan inilah adegannya. Gu Yuan. Nak, siapa kamu Gu Yuan? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Gu Qingfeng terkejut dan kehilangan suaranya. Gu Yuan adalah teman ayahku. Aku datang ke sini untuk menjemput mereka, kata Xiao Yan, tapi samar-samar menyadari sesuatu yang salah dari keanehan Gu Qingfeng. Wah! Aku awalnya merindukan bakatmu dan ingin kamu bergabung dengan klan kuno, tetapi kamu memiliki niat buruk. Jika itu masalahnya, maka kamu hanya bisa mati. Setelah nafas, senyum di wajah Gu Qingfeng melunak. Itu mereda perlahan, digantikan oleh niat membunuh yang kuat. Senior, apa kamu? Xiao Yan jelas merasakan sesuatu,
tetapi permainannya secara alami akan menjadi set lengkap, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang kamu tanyakan adalah rahasia utama orang dahulu, itu bukan hal yang harus kamu ketahui. Oke, sudah waktunya bagimu untuk berangkat. Begitu suara itu jatuh, tubuh Gu Qingfeng dikelilingi oleh ombak dan riak, dan serangan yang mempesona sedang terjadi. Apakah kamu kuasa Immortal Art? Tapi itu tidak berguna bagiku. Melihat ini, Xiao Yan melambaikan tangannya yang besar, dan api merah menyala di tubuhnya langsung digantikan oleh api kuning. Segera, aura kuat yang melampaui surga dan bumi muncul. Suci, api suci, tahap akhir dari Seven Stars Fighting Immortals. Gu Qingfeng berkata dengan suara gemetar, melihat perubahan pada tubuh Xiao Yan di depannya. Katakan padaku, di mana Gu Yuan dan Gu Suner sekarang? Xiao Yan berada di ketinggian di bawah nol, dan alam api suci benar-benar membungkus tempat ini untuk mencegah kekuatan apapun keluar. Gu Yuan sekarang di penjara. Tidak hanya Gu Yuan, tetapi bahkan semua antek Tuan Gu Suner, Pei Dai Tiandi dan yang lainnya, sekarang berada di bawah tahanan rumah di penjara kuno. Pada saat ini, semangat juang yang agung di tubuh Gu Qingfeng menghilang, ucapnya dengan tangan gemetar. Bagaimana dengan dia? Xiao Yan mengerutkan kening, jelas dengan jejak kemarahan, nyala api kuning di tubuhnya berputar dengan keras, seolah-olah dia bisa dengan mudah mengakhiri hidupnya kapan saja. Gu Suner sangat berbakat, tetapi belum muncul sejak memasuki tanah suci beberapa tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah dia mewarisi kekuatan warisan atau... Gu Qingfeng merasa bahwa dia sangat berbakat, hampir mati untuk pertama kalinya. Tampaknya Xiao Yan api kuning di tubuhnya cukup untuk dengan mudah menghancurkan tubuh dan jiwanya. Apakah ada cara untuk pergi ke tanah suci atau memasuki penjara kuno? Tanya Xiao Yan. Memasuki tanah suci membutuhkan kunci dari 3 tetua klan. Jika Anda ingin mencurinya, mungkin lebih sulit daripada naik ke langit, tetapi Anda dapat pergi ke penjara kuno, karena Kaisar Surgawi yang tiada taranya mengendalikan cara lain untuk memasuki tanah suci. Hanya saja, pada saat ini, Gu Qingfeng juga tampak ragu untuk mengatakan apapun. Hanya apa? Kekuatan jiwa Xiao Yan telah mengawasi jiwa Gu Qingfeng dan menemukan bahwa tidak ada perubahan di dalamnya, jadi dia percaya apa yang dia katakan. Jika tidak, begitu manusia normal berbohong, akan ada sedikit fluktuasi dalam kekuatan jiwa. Klan kuno hari ini tidak lagi tirani seperti dulu. Sepertinya sakit. Gu Qingfeng berkata dengan aneh, dan suaranya penuh dengan makna suram. Sakit. Xiao Yan bergumam, tapi dia ternyata agak tidak yakin. Di antara orang dahulu, ada pembangkit tenaga reinkarnasi yang bertanggung jawab, siapa yang berani memiliki ide lain untuk raksasa seperti itu? Ya, orang dahulu sakit. Sebenarnya, patriark klan kuno dan para tetua di klan pada awalnya cukup peduli pada Gu Yuan dan yang lainnya, tetapi setelah mereka kembali dari menjalankan tugas, temperamen mereka berubah secara drastis. Setelah mereka kembali, mereka merilis serangkaian aturan klan yang sangat tidak masuk akal. Segera, banyak keturunan langsung di klan dikurung di penjara kuno, dan keberadaan serta perilaku patriark dan para tetua tampaknya telah berubah. Gu Qingfeng berkata sebentar-sebentar, suaranya penuh keraguan. Lalu kamu? Xiao Yan berkata seolah dia mengingat sesuatu. Klan di dunia kuno dan orang-orang kuat di klan, siapapun yang tidak mematuhi perintah pemimpin klan, dimasukkan ke dalam penjara kuno, dan mereka akan dibebaskan setelah waktu yang lama. Apakah itu kekuatan atau temperamen? Itu adalah seperti orang yang berbeda. Adapun di mana kita berada di luar dunia kuno, tidak ada dampak, kata Gu Qingfeng. Sepertinya klan kuno ini mungkin telah melakukan sesuatu yang najis. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan, kubus iblis di tubuhnya benar-benar menjadi serakah. Sepertinya ada sesuatu di dunia kuno ini yang sama jahatnya dengan itu, adalah nafas. Aura semacam itu hanya bisa dimiliki oleh ras alien sejati. Orang dahulu sakit, ini benar-benar berita yang tidak menyenangkan. Setelah Sun Si, Xiao Yan mengikat Gu Qingfeng di tempat untuk mencegah Gu Qingfeng membocorkan berita. Setelah memasang segel, dia segera menghadapi puncak ketujuh. Awalnya, Xiao Yan berencana untuk menyeberangi 7 puncak dan secara langsung mengusulkan kualifikasi untuk memasuki tanah suci untuk orang kuat kuno, tetapi sekarang tampaknya dia harus mengubah strateginya. Yuan dan Tuan Suner diselamatkan oleh surgawi yang tak tertandingi. Kaisar, dan yang lainnya perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang.
Saya harap orang ini dapat menghancurkan konspirasi orang-orang itu, karena dunia kuno saat ini lebih seperti tempat yang suram, yang dingin. Gu Qingfeng berdiri di tempat dan mengangguk perlahan. Setelah Sun Si, puncak ketujuh. Orang tua, kenapa tidak segera mulai, tunggu apa lagi? Pada saat ini, di medan perang melingkar yang agak kosong, ekspresi Liu Hao menegang, menatap lelaki tua berambut putih yang tersenyum perlahan di depannya, merendahkan suaranya. Jangan khawatir anak kecil, cara lama mencoba mencapai puncak ini sedikit lelah. Hari ini, mari kita coba sesuatu yang segar. Orang tua itu membelai janggut putihnya dan berpura-pura fasih, tetapi kekuatan orang ini telah mencapai tahap tengah pertarungan bintang 8. Abadi kesempurnaan, penindasan yang terkandung di dalamnya, mencekik. Retak. Dengan suara, kekosongan di depannya tiba-tiba meledak, dan sosok Xiao Yan perlahan muncul. Tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, tidak buruk, tidak buruk. Melihat Xiao Yan muncul, lelaki tua berambut putih itu tersenyum perlahan, melihat metode penyembunyian Xiao Yan secara sekilas, katanya. Ini, Xiao Yan melihat ekspresi yang sangat tidak sabar dari pria tua berambut putih dan Liu Hao dengan ekspresi terkejut, dan bertanya dengan ragu. Uji coba puncak ketujuh adalah bagi kalian berdua untuk bermain melawan satu sama lain untuk menentukan pemenang. Pria tua itu tersenyum. Dia, mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Liu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan banyak tekanan. Kekuatannya sekarang berada di tahap tengah dari Seven Stars Fighting Immortals. Dia takut Xiao Yan akan lebih beruntung dan kurang beruntung. Apalagi begitu dia menggunakan kekuatan milik tahta suci, dia takut orang lain akan mengatakan bahwa dia sedang diganggu. Bagaimana menurutmu? Setelah suara yang sedikit dalam, lelaki tua itu tersenyum acuh tak acuh. Jelas, dengan kekuatannya, dia dapat melihat bahwa dua orang di depannya sama sekali bukan orang biasa, dan pertunjukan yang bagus adalah tentang untuk dipentaskan. Tidak masalah. Oke, Xiao Yan dan Liu Hao mengangguk bersamaan. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, tubuhnya langsung terintegrasi dengan kekosongan di sekitarnya, jelas seorang lelaki kuat yang mahir dalam atribut spasial. Kamu sangat kuat, tetapi kamu akan mati di tanganku. Mereka yang masuk akal harus mengangkat tangan dan menyerah. Kata Liu Hao ringan, suaranya penuh sarkasme, jelas penuh percaya diri, tetapi saat ini dia jelas dia tidak ingat bahwa Xiao Yan adalah apa yang disebut sebagai suami mertua dari orang-orang kudus kuno, jika tidak, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba melenyapkannya. Biarkan Xiao Yan menjadi tirani, tapi jadi apa? Saya adalah putra cahaya tahta suci. Saya telah mempelajari seni bela diri dan keterampilan bertarung terbaik di tahta suci sejak saya masih kecil. Di sisi lain, Xiao Yan adalah orang biasa, dan dia tidak memenuhi syarat untuk melawannya, sama sekali. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda hanya karena Anda berasal dari tahta suci. Jika kamu takut mati, maka keluarlah, jika tidak, nasibmu tidak akan berbeda dengan Chen Mo. Menghadapi provokasi Liu Hao, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan cara yang lucu. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki sumber daya dan kondisi yang unggul seperti Liu Hao, pertempuran puluhan tahun telah membuat Xiao Yan memanjat dari tepi hidup dan mati berkali-kali. Tak tertandingi, itu juga tempat di mana bunga-bunga di rumah kaca seperti Liu Hao tidak pernah bisa dibandingkan. Jika itu masalahnya, maka aku dipersilakan. Ringan, Liu Hao mengangkat bahu dan mencibir tanpa ragu, dan segera membuka tangannya, dan suara nyaring menyapu seluruh kekosongan. Dengan suara, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya turun perlahan, dan segera melekat pada tubuh Liu Hao tanpa jejak, membentuk jubah cahaya putih, dan bahkan di dahinya, ada pola cahaya kuno yang melampaui segalanya. Itu sedikit bergetar, seperti kekuatan suci yang dianugerahkan oleh para dewa, siap untuk bergerak. Itu adalah rune ilahi anak cahaya. Hal ini juga ketergantungan terakhir Liu Hao. Dengan restu dari Divine Rune of the Son of Light, dia dapat merasakan kekuatan dari para angel, dan bahkan pada saat yang kritis, dia dapat menyalakan Divine Rune dan menambahkan beberapa sayap angel pada dirinya sendiri, sehingga benar-benar mencapai ketinggian yang baru untuk beberapa orang, cakupan. Namun, tingkat kekuatan ini jelas tidak akan digunakan untuk melawan Xiao Yan. Bagaimanapun, tingkat kekuatan ini terlalu tirani. Setelah digunakan, mungkin akan berada di tingkat samsara. Tentu saja, meski begitu, Xiao Yan tidak takut.
Selubung kekuatan iblis sudah cukup untuk memberi Xiao Yan kekuatan untuk menghadapinya secara langsung. Malaikat dan iblis pada akhirnya akan menghindari perang di masa depan. Api. Xiao Yan mencibir, dan nyala api yang dalam seperti titik cahaya, menutupi tubuhnya juga, dan segera membuat auranya semakin panas. Aura cahaya suci dan tidak dapat diganggu-gugat dan aura api suci yang tak tertandingi seperti dua binatang buas, masing-masing merangkak di atasnya. Huff, api suci belaka, beraninya kamu membandingkan dengan cahaya fajarku. Segel cahaya ajaib suci. Liu Hao berteriak dengan dingin, melihat baju besi api suci yang sangat panas di tubuh Xiao Yan, yang bahkan memutar kekosongan. Suara itu jatuh, dan satu demi satu, bintik-bintik cahaya putih dalam urutan yang berbeda menembus langit, dan dengan lembut berkumpul ke arah telapak tangan Liu Hao. Napas seperti itu melampaui seluruh dunia. Tampaknya di bawah napas ringan dari teknik ini, itu mirip dengan beberapa atribut seperti es, air, kayu, api dan angin, dan itu rentan. Setelah mengambil napas yang baik, seluruh tubuh gunung jiwa putih susu dengan cepat menggeliat dan melebar, mengembang di pupil Xiao Yan, dan segera jatuh ke arah Xiao Yan. Leng Om. Melihat serangan Liu Hao dari dekat, tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan rasa nyaman dan tidak kenal takut. Pada saat yang sama, kubus iblis di tubuhnya juga mencium bau musuh lama, dan menjadi gelisah. Kekuatan semacam ini tidak mengharuskanmu untuk mengambil tindakan. Perisai api suci. Xiao Yan berteriak dan langsung menekan kubus iblis. Segera, api kuning tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan, membentuk perisai cahaya kuning ribuan meter. Cahaya putih susu gunung jiwa perlahan-lahan mengembang, dan setiap kali jatuh, seluruh medan perang selalu bergetar. Tekanan suci, murni, dan kuat yang terkandung di dalamnya membuat seluruh kekosongan bergetar. Pertahankan aku. Xiao Yan meraung, menggunakan semua kekuatannya hingga batasnya. Meskipun dia memiliki sedikit keterampilan bertarung, kekuatan api suci sama sekali tidak sebanding dengan atribut cahaya kecil. Bum bum bum. Gunung jiwa ringan mendarat di perisai cahaya kuning Xiao Yan, dan jejak riak energi kekerasan muncul, tapi itu seperti rawa yang dalam, dan terikat kuat pada perisai cahaya api. Tidak bisa bergerak. Untuk sementara waktu, Soul Mountain of Light bergetar hebat, dan energi yang tak terhitung jumlahnya miring ke bawah, tetapi itu masih tidak dapat menghancurkan pertahanan Flame Light Shield, dan bahkan kekuatan ekstrim itu perlahan-lahan dilawan oleh Flame Light Shield. Namun, riak energi yang dihasilkan oleh keduanya menyerang dan bertahan sangat besar, sangat banyak menembak ke arah sekitarnya, dan penindasan langit tersapu, benar-benar meledakkan ketenangan di sini. Orang ini adalah cara yang menakutkan untuk mengendalikan api. Pada saat ini, baju besi cerah di tubuh Liu Hao memancarkan jejak energi transparan untuk melindungi tubuhnya dari dua ledakan. Halo lembut, membiaskan sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, membuat ruang ini mengungkapkan depresi yang ekstrim. Ketika Liu Hao melihat ini, dia sangat tenang. Tidak peduli seberapa berisik dua serangan di depannya, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Hanya saja kedua serangan itu tidak berlangsung lama sebelum mereka meledak sepenuhnya. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka bertarung, dan itu seri. Meskipun dia sedikit terkejut, Liu Hao tahu bahwa Xiao Yan, yang dipersenjatai dengan api suci dan telah mencapai tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, jelas tidak sesederhana itu. Namun, untuk menjadi pemenang dan kuno untuk meminta untuk melihat Gusuner, dia secara alami tidak akan membiarkan Xiao Yan kalah. Segel Raja Surgawi. Pada saat Liu Hao ragu-ragu, tubuh Xiao Yan secepat hantu. Dengan sidik jari pesawat ulang-alik, itu melintas di belakangnya setelah dia bernapas. Tangannya saling menggenggam, sebuah sidik jari kuno yang misterius, disertai jejak tangan yang merusak. Kekuatan teror langsung dimuntahkan. Energi yang menusuk telinga bercampur dengan cetakan kuno, dan bersiul ke arah Liu Hao dengan momentum guntur. Pada jarak yang begitu dekat, pori-pori Liu Hao menjadi tegak, dan tekanan menghantam. Liu Hao jelas tidak menyangka bahwa kendali Xiao Yan atas situasi pertempuran telah mencapai langkah yang begitu rumit. Serangan tadi membuatnya berhenti sejenak dengan ketakutan yang tersisa, dan Xiao Yan segera mengambil tangan. Boom! Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, jatuh seperti tetesan hujan, dan segera bergema dengan baju besi cerah di tubuh Liu Hao. Ternyata langsung menembus segel Raja Tirani. Sangat menakutkan. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Sosoknya tidak punya waktu untuk menyerang,
jadi dia tidak punya pilihan selain mundur. Setiap kali hujan cahaya jatuh di kulitnya, mereka akan membawa luka bakar yang sangat hebat. Sensasi terbakar membuat Xiao Yan sedikit tergerak. Jika terus seperti ini, itu akan menjadi buruk. Xiao Yan sedikit menyempitkan sudut mulutnya, dan segera menatap Liu Hao dengan hati-hati. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa Liu Hao, yang kekuatannya hanya di tahap tengah dari bintang 7 Douxian, tidak berbeda dari pembangkit tenaga listrik biasa pada tahap awal dari bintang 8 Douxian dengan berkah dari atribut cahaya di tangannya, tubuh. Jika bukan karena ketakutan Xiao Yan terhadap beberapa pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal di dunia kuno dan penjaga puncak ketujuh hari ini, saya khawatir Xiao Yan akan menggunakan kekuatan aslinya untuk membunuh Liu Hao. Karena kamu tidak bergerak, kamu harus berhati-hati. Liu Hao penuh amarah, dan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya perlahan menggeliat, dan langsung berubah menjadi pedang cahaya yang sangat kuat di lengannya. Tubuh pedang cahaya itu putih susu, dan kekuatannya semurni matahari pagi yang tersapu, belum lagi keagungan yang tak perlu dipertanyakan lagi, menunjukkan kesucian tanpa akhir. Kiang-kiang, pedang ringan itu berayun perlahan, dan suara gesekan dan tabrakan dengan udara datang satu demi satu. Bahkan ada jejak niat membunuh dingin di mata Liu Hao, yang jelas-jelas diprovokasi oleh Xiao Yan. Sosok Liu Hao sembrono seperti debu, dengan jari kaki kecil, seperti monster, melambaikan pedang ringan, menusuk Xiao Yan. Aura semacam itu, kekuatan tirani yang terpancar dari pedang ringan, tidak terkalahkan. Atribut cahaya benar-benar sesuai dengan reputasinya. 4 jari di langit, 3 tinju keberuntungan. Xiao Yan tampak serius, tentu saja tidak ada jejak ketakutan. Tangan dan tinjunya secara bersamaan memancarkan energi yang dalam, yang sudah siap untuk digunakan. Dong dong dong. Sebuah suara memekakkan telinga terus terdengar, dan energi beriak keluar. Tabrakan. Setelah sekejap mata, semua serangan Xiao Yan benar-benar mendarat di bilah pedang ringan, bilahnya ditebas, dan 3 kepalan 3 jari Xiao Yan yang tampaknya tirani hancur seketika. Keterampilan pertempuran. Pada saat ini, Xiao Yan tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya. Jelas, keterampilan bertarung yang dia pelajari sekarang tampaknya sedikit di belakang langkahnya sendiri, dan dia harus bergegas untuk mengisi kekosongan. The Seven Star Fighting Immortals dan Eight Star Fighting Immortals telah menguasai teknik immortal, tetapi Xiao Yan hanya memiliki satu teknik immortal kuasi defensif. Nak, jatuh. Melihat Xiao Yan melepaskan perlawanannya, Liu Hao berteriak, jari-jari kakinya sedikit, dan dia langsung menggunakan kekuatan kakinya untuk mengangkat ke udara dan membunuh Xiao Yan. Suara teriakan dan pembunuhan tak henti-hentinya, yang menakutkan. Huff! Yu Mingtian tercengang. Dan tepat ketika Liu Hao mengira kemenangan ada di tangannya, tangisan nyaring terdengar. Tidak bagus. Liu Hao juga bukan seorang vegetarian. Ketika dia memperhatikan suara aneh ini, sosoknya mundur, dan ki pertempuran yang tak terhitung jumlahnya membentuk penghalang energi di sekelilingnya, mencoba melawannya. Angkat telapak tanganku. Xiao Yan pasti tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Dia tiba-tiba jatuh ke depan, dan segera menahan napas dan mendorong keluar dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba, energi menakutkan yang luar biasa menyapu, dan sosok Xiao Yan ditembak oleh Xiao Yan. Jika bukan karena baju besi ringan, serangan Xiao Yan akan cukup untuk menyebabkan dia benar-benar melukai tendonnya. Gerakan tulangmu. Ini masih agak kuat, tapi selanjutnya, aku akan melihat bagaimana kamu menghadapinya. Perintah abadi giok ringan. Dengan mendengus dingin, Liu Hao diselimuti oleh sinar ribuan meter, dan bahkan energi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kekosongan menjadi tenang dan perlahan bergerak mendekatinya. Kecemerlangan yang luar biasa naik ke langit, seluruh medan perang bergetar hebat, dan kekosongan runtuh, membuat darah orang-orang di tubuh menjadi panas. Kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu menghadapinya. Liu Hao berkata dengan sedikit tersenyum, berjalan dengan mantap menuju Xiao Yan, sinar cahaya di atas kepalanya perlahan menyempit, dan begitu cahaya oval dengan kata, cahaya, muncul, terukir di atasnya, tergantung di atasnya, bahkan jika itu diterangi oleh cahaya-cahaya ini, kehilangan pikiran akan menghancurkan tubuh dan jiwa. Bagaimana keterampilan bertarung di puncak peringkat suci masih memicu penglihatan seperti itu. Mata Xiao Yan berkedip-kedip dengan api, tangannya terkepal, putaran api yang berapi-api, seperti letusan gunung berapi, diam-diam mengelilingi tubuh Xiao Yan. Api yang sangat panas benar-benar menyelimuti tubuh Xiao Yan,
seperti peri yang menari di dalam api, yang cukup aneh. Kali ini, kamu hanya akan gagal. Saya satu-satunya pemenang. Ekspresi Liu Hao serius, dan dia segera mencoba yang terbaik untuk menghapus urutan cahaya melingkar yang tergantung di atas kepalanya. Napas cerah tak berujung keluar dari pupilnya. Ling abadi diproyeksikan ke arah Xiao Yan. Pada saat itu, kekosongan bergetar, energi yang tak terhitung menghilang, dan bahkan tubuh Xiao Yan menjadi padat karena energi ini. Buddha 4 warna marah dan bereinkarnasi. Berikan padaku. Xiao Yan tersenyum, tapi dia melepaskan ekspresi tenang dan tak kenal takut. Boom! Teratai api 4 warna dan Guang Yuxianling dibombardir bersama, seluruh medan perang hancur, dan adegan aura menakutkan tersapu. Langkah ini jelas akan membagi pemenang akhir dari yang kalah. Set! Badai api panas menyapu, dan seluruh medan perang tiba-tiba menjadi penuh dengan lubang, dan energi yang menakutkan itu menakutkan. Ini benar-benar dua orang mesum. Tepat ketika seluruh ruang hampir runtuh sepenuhnya karena tidak tahan dengan kekuatan mengerikan ini, penjaga puncak ketujuh muncul, melambaikan tangannya, dan mengisi tempat itu secara langsung, lalu kekosongan menjadi stabil. Batuk-batuk, asap yang tak tertandingi menyebar dari pusat pertempuran, dan segera hasilnya jelas terbagi. Diterima, Xiao Yan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, menatap Liu Hao, yang dalam keadaan malu. Aku benar-benar kalah. Ekspresi Liu Hao kabur, jelas dia tidak percaya. Tepat pada saat terakhir, dia bisa saja membunuh Xiao Yan, tetapi karena kemunculan teratai api 4 warna, token abadi Light Jade segera rusak, dan hasilnya jelas. Pada saat ini, Liu Hao berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi dekaden di wajahnya. Dahulu kala, dia tak tertandingi di tahta suci dan tidak pernah mengalami kekalahan, tetapi sekarang dia dikalahkan oleh siapapun. Petik 2. Xiao Yan tidak banyak bicara, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Saya mengumumkan bahwa Xiao Yan telah berhasil naik ke puncak, kata lelaki tua dari puncak ketujuh. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk memilih harta karun, dan kemudian kamu bisa mengajukan syarat yang tidak terlalu berlebihan. Setelah lelaki tua puncak ketujuh selesai berbicara, dia pergi dari sini bersama Xiao Yan. Xiao Yan, mengapa nama ini begitu akrab? Liu Hao bergumam perlahan, tetapi dia tidak kembali, tetapi menyelinap ke dunia kuno dengan bantuan teknik rahasia tahta suci. Weng berdengung. Cahaya di depannya berubah, dan Xiao Yan dan lelaki tua dari puncak ketujuh tiba-tiba datang ke tempat di mana tidak ada seorang pun di sana. Senior, Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya. Ini adalah beberapa harta berbintik-bintik. Di antara mereka, ada banyak harta dari surga dan bumi, serta obat-obatan ajaib. Meskipun mereka diambil dan ditinggalkan oleh orang lain. Ini terlalu memalukan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan garis hitam di seluruh kepalanya. Oke, kamu punya 3 hari untuk memilih di sini. Ingatlah bahwa kami memiliki metode khusus untuk memeriksa tubuhmu, dan kamu hanya dapat menagih yang cocok untukmu. Aku masih akan menjaga puncak ketujuh. Aku akan datang dan menjemputmu dalam 3 hari. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, suaranya menghilang, meninggalkan Xiao Yan sendirian. Xiao Yan duduk di gua yang telah lama ditinggalkan ini, melihat barang-barang compang camping dan bahkan sarang laba-laba di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Sudah berapa tahun ini dibersihkan? Hal-hal ini jelas ditinggalkan oleh pilihan orang, dan perawatannya agak terlalu buruk, bukan? Dan dari jejak ini, tampaknya waktu di sini cukup lama. Tidak, saya tidak dapat menemukan lokasi dunia kuno sama sekali. Mata Xiao Yan berbinar, dan kekuatan jiwanya yang mempesona dilepaskan. Dia mencoba menemukan lokasi dunia kuno dan langsung bersembunyi di dalamnya, tetapi dia tidak berdaya untuk menemukan bahwa itu tidak mungkin. Tampaknya ruang ini adalah gua yang sangat independen, tidak terhubung ke tempat manapun. Melihat sekeliling, ruang ini berukuran sekitar 100 meter. Tanahnya sebenarnya terbuat dari lapisan batu cian, dan ada beberapa botol giok yang sangat indah yang ditempatkan secara acak, dan beberapa botol giok sulit dilihat dari dunia luar. Selain itu, ada gulungan di atas beberapa gulma yang layu, yang jelas-jelas merekam keterampilan bertarung. Hei, apa ini? Xiao Yan melirik situasinya, tetapi menemukan bahwa di tengah gua, ada platform melingkar yang sedikit terangkat. Di atas platform melingkar, sebuah tablet batu cian berdiri di dalamnya.
Xiao Yan berjalan dengan lembut dan menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak dapat mendeteksi rahasianya, dan segera melihatnya dengan cermat. Loh batu ini berwarna biru dan panjangnya sekitar setengah meter. Itu berdiri di atas panggung bundar dalam bentuk persegi panjang. Namun, ada retakan yang sangat mencolok di tengah loh batu. Kata-kata kecil yang padat dan tak terhitung muncul di retak. Xiao Yan meliriknya. Di masa lalu, sebenarnya ada rasa gentar. Melihat di sepanjang celah di tengah tablet batu, ada banyak rune misterius di atas dan bawah tablet batu, dan rune itu akan memancarkan cahaya redup dari waktu ke waktu, yang membingungkan. Apa yang dilakukan orang-orang kuno ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, jelas tidak dapat menebak apa yang mereka pikirkan. Sudahlah. Aku tidak membutuhkan apapun di sini untuk saat ini, jadi aku akan mencoba keberuntunganku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang mempesona menyerang tablet batu secara langsung. Petik 2. Meskipun kekuatan jiwa Xiao Yan melonjak, tidak ada perubahan pada prasasti itu. Api, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, api yang luar biasa dari api suci langsung membungkus tablet batu dan terbakar dengan hebat. Petik 2. Setelah nafas, tablet batu yang pecah masih tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Tidak, Xiao Yan tidak bisa menahan kekecewaan saat melihat ini. Saya baru saja meluncurkan serangan pada prasasti ini, yang jelas membuat lelaki tua puncak ketujuh menyadarinya, dan sekarang dia tidak bisa lagi memilih harta lainnya. Sungguh disayangkan. Xiao Yan mencoba kekuatan jiwa dan klon jiwa Xiao Lei, atribut kayu, atribut air dan kekuatan lainnya, tapi itu masih tidak membuahkan hasil. Dia tidak bisa menahan perasaan marah, dan menamparkan tablet batu itu, dengan telapak tangannya. Dengan kekuatan mengerikan Xiao Yan, dia menamparkan tablet batu dengan telapak tangan. Sebaliknya, telapak tangan Xiao Yan hanya menyentuh retakan tablet batu, dan jejak samar darah segar muncul dari telapak tangannya. Weng berdengung. Pada saat ini, penguasa kuno di belakang Xiao Yan kebetulan berlumuran darah Xiao Yan, dan berdengung keras, dan kenyamanan yang tak terlukiskan tersapu. Dengan suara, penguasa kuno langsung melepaskan diri dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian perlahan-lahan datang ke monumen batu, aura megah serupa muncul. Untuk sementara waktu, di seluruh gua, cahaya suci yang langka muncul di penguasa kuno dan tablet batu biru pada saat yang sama. Kursi ini disebut Gu Tianqi. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun dalam keterampilan penguasa, dan akhirnya mencapai nama penguasa kuno. Keterampilan bertarung ini disebut Wuxiang Slash. Tidak ada tanda, tanda lahir dari hati, tidak ada bukti, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Keturunan harus memahami dengan cermat. Suara Sansekerta kuno keluar, sangat menyengat alam jiwa Xiao Yan. Boom! Xiao Yan mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit tertutup, dan kemudian dia perlahan menatap tablet batu dan pusat penguasa kuno, sosok Qian duduk dengan tenang bersila. Itu adalah ruang abu-abu, seperti awal langit dan bumi, mengandung kekuatan kekacauan, dan di belakang sosok Qian, penguasa aneh seperti penguasa kuno ditangguhkan di belakangnya, tetapi dibandingkan dengan penguasa kuno, penguasa masih belum kecil, jarak. Tidak lama kemudian, seekor binatang buas tiba-tiba muncul di langit, membunuh sosok Qian dengan sikap menghancurkan langit. Tidak, fase potong. Sosok Qian tidak melakukan apa-apa, tetapi matanya perlahan tertutup, penggaris di belakangnya dihapus, dan suara serius bergema di langit, dan Xiao Yan tidak melihat setiap riak energi atau energi yang muncul. Binatang buas itu langsung dipotong menjadi dua bagian, dan kekuatan yang tidak dapat diatasi membuatnya menghilang dalam sekejap. Ini adalah ranah tertinggi dari tebasan tanpa fase dari teknik abadi kecil. Ayo bekerja keras, junior. Suara itu bergema untuk waktu yang lama, dan kemudian gambar itu benar-benar menghilang. Dari tablet batu biru, sebuah pesan agung memasuki pikiran Xiao Yan, dan seluruh ruang tiba-tiba menjadi sunyi. Weng Ong. Pada saat ini, di dalam gua, Xiao Yan sedang berkonsentrasi menyerap dan memahami pembelajaran seumur hidup Gu Tianqi di prasasti. Tidak ada pemotongan fase. Pangkatnya setinggi kategori seni abadi kecil, yang merupakan salah satu serangan yang bisa ditangani Xiao Yan hari ini. Tingkat serangan ini cukup bagi Xiao Yan untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik Dosian bintang 8 yang sebenarnya, dan juga serangan yang paling dibutuhkan oleh Xiao Yan saat ini, keterampilan bertarung,
dan menilai dari penindasan yang baru saja diberikan Gu Tianqi, dia menghilang tanpa jejak, membuat musuh tidak dapat bertahan, yang sangat sejalan dengan Xiao Yan. Kaca. Setelah beberapa saat, tablet batu di depan Xiao Yan hancur. Jelas bahwa jejak terakhir dari rute kultivasi Wuxiang telah sepenuhnya dikendalikan oleh Xiao Yan, sehingga dianggap bahwa tugasnya telah selesai, dan keheningan dilanjutkan. Hehe, ini benar-benar layak untuk perjalanan. Tapi karena orang dahulu sangat kacau sekarang, kita harus memeras mereka untuk sementara waktu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia meletakkan penguasa kuno di belakangnya dan bersiap untuk pergi. Semuanya sudah dikemas. Tidak lama kemudian, penjaga puncak ketujuh datang menjemput Xiao Yan dan bertanya. Xiao Yan tersenyum. Ayo pergi, aku akan membawamu ke dunia kuno. Pembangkit tenaga listrik yang telah melewati 7 puncak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kondisi mereka. Baik itu seni bela diri atau sumber daya yang langka, selama kami memiliki apa yang kami miliki, kami akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Anda harus mengajar biar pintar sebentar, jangan sia-sia. Kesempatan seperti itu terbuang percuma, kata Guardian. Senior, aku masih berharap soal api suci pada anak itu. Mendengar kata-kata penjaga, Xiao Yan juga merasakan niat baik lelaki tua itu, dan segera matanya bergerak, gerakan yang cerdas, dan setelah beristirahat, Xiao Yan berpura-pura jelek. Iya, oke, selama kamu tetap rendah hati dan menekannya, pria besar di klan tidak akan tahu. Ayo pergi. Setelah wali selesai berbicara, dia membawa Xiao Yan dan berjalan melewati banyak rintangan dan mengalir ke dunia kuno. Sepanjang jalan, jika bukan karena bimbingan wali, saya khawatir lusinan level yang dijaga saja akan membuat Xiao Yan sakit kepala. Bagaimanapun, level pertahanan yang ketat adalah karena kekuatan Xiao Yan, tetapi juga ledakan jantung berdebar-debar. Keduanya melompat perlahan, dan setelah beberapa menit, mereka benar-benar memasuki dunia kuno. Dunia kuno jelas merupakan tempat di mana orang-orang kuno tinggal. Ruang yang sangat besar membentang ribuan mil, dan ada banyak bangunan dan kelompok gunung yang mempesona. Ini adalah dunia kuno. Di bawah adalah area ras bawahan, dan di atas langit adalah inti dari dunia kuno. Penjaga memberi Xiao Yan gerakan santai. Xiao Yan mengikuti suaranya dan menemukan bahwa area ras bawahan jelas merupakan kota yang sangat megah dan kaya. Orang-orang di kota itu cukup harmonis. Sebaliknya, area inti yang terletak di dataran tinggi dunia kuno dipenuhi dengan kesuraman langka. Kekuatan semacam itu samar-samar menyebabkan beberapa api suci di tubuh Xiao Yan meledak dengan aura yang sangat menjijikkan. Dunia kuno dibagi menjadi langit dan bawah tanah. Langit adalah area inti di mana orang-orang kuno tinggal, dan kota-kota bawah tanah adalah tempat tinggal ras pengikut biasa dan kalian. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui pengawas. Setelah penjaga selesai berbicara, dia perlahan bangkit dan terbang menuju pusat kota bersama Xiao Yan. Langit dunia kuno tampaknya benar-benar terisolasi oleh lapisan pesona abu-abu, dan bahkan kekuatan jiwa menyilaukan Xiao Yan tidak dapat mendeteksi sedikit pun. Sepertinya kita hanya bisa menetap di kota dulu dan mencari peluang. Saat sosok itu bergerak, Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menjelajahi area penghalang di atas langit tetapi tidak berhasil, dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya. Klan kuno sedang sakit, dan pemimpin klan dan para tetua di klan mungkin tidak sepenuhnya benar, dan yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah sangat sedikit tetua di klan kuno, itu adalah level reinkarnasi yang sebenarnya. Jika tuan besar itu juga diduduki, saya khawatir perjalanan Xiao Yan ke klan kuno akan mengalami kesulitan besar, jadi saat ini, dia hanya bisa berdoa dalam hati. Untuk sementara waktu, orang-orang datang dan pergi di kota besar di depan mereka, dan Xiao Yan dan keduanya juga perlahan mondar-mandir di kota yang ramai. Melihat kota yang bising, hati mereka juga tersentuh untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Wali membawa Xiao Yan ke jalan buntu, dan segera berbalik, kekosongan di depannya berputar, dan keduanya juga membuat lompatan ruang jarak pendek yang indah. Lompatan ruang, trik kecil yang dilakukan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik yang mahir dalam atribut ruang, dapat dikombinasikan dengan pintu masuk tertentu dan pintu keluar khusus untuk mencapai efek perpindahan jangka pendek. Guli, kenapa kali ini begitu cepat? Tepat setelah lompatan luar angkasa selesai, seorang pria parubaya dengan pakaian biasa muncul di depan Xiao Yan dan berkata dengan senyum hangat. Ini adalah aula besar, sosok di depannya sedang duduk di atas Wei Wei saat ini. Selain itu,
tidak ada orang lain, jelas untuk menunggu Xiao Yan dan mereka berdua. Hah? Kamu masih mengatakannya? Setiap kali kerja keras semacam ini diserahkan kepadaku, kamu baik-baik saja. Penjaga guli mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan mendengus dingin. Dia langsung menuju pria parubaya itu dan duduk, jelas tidak puas. Kesempurnaan jangka menengah pertarungan bintang 8. Kekuatan keduanya di depan mereka sebenarnya sama, dan bahkan pria parubaya itu memberi Xiao Yan penindasan yang lebih besar. Saya khawatir kekuatan tempur orang ini juga sangat menakutkan. Junior Xiao Yan, saya telah melihat orang dewasa. Xiao Yan tidak bodoh, dia tersenyum sedikit. Tahap tengah dari 8 Star Fighting Immortals telah selesai, dan kekuatan semacam ini sudah langka di dunia luar, hubungan antara keduanya tidak biasa, dan bahkan statusnya mungkin tidak. Apakah orang ini pemenang pertemuan puncak ini? Pria parubaya itu mengangguk penuh arti, dan segera melihatnya dengan cermat. Wah, kita memiliki banyak ras pengikut, dan Tuan Gu King Kong adalah yang pertama. Syarat apa yang kamu miliki, katakan saja padaku. Ngomong-ngomong, kita terpisah dari orang dahulu, jadi jika kamu ingin benar-benar bergabung dengan inti orang dahulu di masa depan, kamu akan memerlukan serangkaian penyaringan yang membosankan, tetapi di sini, kamu bisa mendapatkan kultivasi terbaik, kata Li, sambil tersenyum. Jelas, beberapa rumor dari dunia luar cukup salah. Sekarang semua orang berada di ruangan yang sama, tidak perlu menyembunyikannya. Orang ini, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Li masih ditipu oleh orang ini. Tapi tidak apa-apa, karena ras kuno dan ras pengikut ini terpisah, maka Xiao Yan secara alami tidak takut mengungkapkan identitasnya, hanya untuk berlatih di sini dan menunggu kesempatan untuk memasuki penjara kuno. Saya tidak mengenal dua orang dewasa, apakah Anda pernah mendengar tentang Master Formasi Dou? Xiao Yan berkata dengan suara rendah, dan kemudian suara itu terdengar lembut. Bagaimana dengan pena? Tuan Formasi Pertempuran. Keduanya yang memiliki senyum datar di tempat pertama tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika mereka mendengar kata-kata itu. Apa yang kamu katakan? Tapi itu cukup untuk melayani puluhan ribu pasukan musuh atau bahkan profesi yang lebih langka dengan kekuatan satu orang. Dou Formation Master. Pada saat ini, tubuh Gu King Kong menegang, langsung dari kursi berdiri, dia menatap Xiao Yan dengan heran dan kehilangan suaranya. Guru Formasi Pertempuran, Gu King Kong dan Gu Li memiliki ekspresi yang sangat terkejut di mata mereka. Melihat pria berbaju hitam tipis di depan mereka, mereka tidak bisa menahan suara mereka. Tidak, melihat mereka berdua sangat terkejut, Xiao Yan langsung tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sejak kembalinya dunia iblis, Xiao Yan menemukan bahwa budidaya penyihir tidak boleh ditinggalkan. Bagaimanapun, ini adalah profesi terkuat yang cukup untuk mengalahkan 10.000 atau bahkan lebih. Dalam arti tertentu, bahkan melampaui apoteker. Xiao Yan juga berbicara dengan ide untuk mencobanya. Apa yang kurang Xiao Yan sekarang adalah keterampilan bertarung, tetapi baginya, ada banyak cara untuk mencari keterampilan bertarung. Sebaliknya, hal-hal ilusi seperti master formasi bertarung membuat Xiao Yan sakit kepala. Masih ada cara untuk menemukan keterampilan bertarung, dan untuk apoteker Xiao Yan, ada juga cara untuk menebusnya, tetapi hal ini sangat besar untuk Xiao Yan, dan tidak ada cara untuk memulai. Master Formasi Pertempuran. Setelah beberapa saat, Gu King Kong melompat dan datang ke sisi Xiao Yan, dikelilingi oleh Xiao Yan, seolah melihat sepotong batu giok kasar, berkilauan dengan cinta. Ini keberuntungan. Xiao Yan tersenyum ringan, prasasti inti dari gerakan ilahi di tubuhnya mulai berjalan dengan kecepatan tinggi, dan prasasti inti mengembun dan berubah menjadi pola susunan yang muncul di aula. Penindasan dan kekuatan sengit semacam itu tidak diragukan lagi adalah Master Formasi Non-Dou. Baik, sungguh Master Formasi Pertempuran. Melihat ini, Gu King Kong tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, dan tangannya bertepuk tangan secara bersamaan. Suara keras itu disertai dengan senyuman, yang membuat orang berdebar-debar. Hehe, anakmu sedikit tidak terduga. Melihat ini, Gu Li hanya bisa menghela nafas. Hanya memiliki api suci sudah cukup untuk membuat banyak orang cemburu, tapi anak ini masih Master Formasi Pertempuran. Seberapa kuatkah petarung itu? Jika ditempatkan dalam kekuatan biasa, itu akan dianggap sebagai peran yang setara dengan apoteker, tetapi hanya ras kuno ini yang tahu bahwa kekuatan Master Formasi Pertempuran melampaui alkemis terlalu banyak.
Dalam Perang Dunia Pertama, seluruh dunia dakian sangat menyedihkan. Kekuatan tertinggi alien dikandung oleh pusat masing-masing dari 7 alam dan makhluk tertinggi yang didominasi oleh suku Xiao, tetapi pasukan alien yang tersisa mengancam keselamatan seluruh dunia dakian, bahkan dengan kekuatan teratas masing-masing dari 7 dunia, jantung berdebar-debar untuk berurusan dengan pasukan jutaan. Dan tepat ketika semua orang putus asa, sekelompok pembangkit tenaga listrik misterius tiba-tiba muncul. Mereka membawa pola formasi dan menggunakan cara yang sangat misterius untuk mengepung dan menekan sisa pasukan jahat dari suku jahat di luar wilayah. Oleh karena itu, Master Formasi Dou memiliki kontribusi yang sangat diperlukan untuk Perang Dunia Pertama. Bayangkan saja, satu orang cukup untuk menghentikan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu suku jahat di luar bumi dengan kekuatannya sendiri. Namun, justru karena guru formasi Dou terlalu menyilaukan di Perang Dunia Pertama. Setelah perang, guru formasi Dou tidak tahu apakah ia secara sukarela mundur atau dimutilasi oleh orang lain. Jumlah Master Formasi Dou seperti kepunahan tidak banyak orang. Dari sini, tidak heran ketika mereka berdua tahu bahwa Xiao Yan adalah Master Formasi Pertempuran, mereka terkejut. Jika Master Formasi Pertempuran dilatih dengan baik, itu pasti akan menjadi bom strategis di masa depan. Oke, Gu Qingkong meraung keras. Telapak tangannya menjadi sedikit merah karena tamparan yang kuat, dan ekstasi di wajahnya tidak bisa lagi ditahan. Tunggu sebentar, Nak, aku secara pribadi akan pergi dan mengambil semua harta yang terkait dengan Master Formasi Pertempuran. Aku melihat bayangan dan suara sisa yang tersisa, dan Gu Qingkong menghilang di sini. Petik 2. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Dia jelas tidak mengerti mengapa Gu Qingkong begitu berbeda. Dia jelas tidak memiliki persyaratan yang tinggi. Kamu Nak, ini. Guli membuka mulutnya sedikit dan tersenyum. Senior, tampaknya inti dunia kuno tidak dapat ditutup sekarang. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Melihat Gu Qingkong menghilang, Xiao Yan memutuskan untuk bertanya. Aku tidak tahu, sepertinya sudah seperti ini sejak Patriark dan Tetua kembali. Karena kita bertanggung jawab atas ras bawahan, kita jarang memasuki inti dunia kuno. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan dengan pasti adalah bahwa ras kuno tidak sekarang, dan saya bisa jangan katakan apa yang salah, kenang Guli. Jadi begitu. Xiao Yan juga mengangguk ringan, tidak bertanya, jelas dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri selanjutnya. Ngomong-ngomong, Senior Gu, aku ingin tahu apakah penjara kuno itu jauh di dalam inti langit dunia kuno. Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya dengan nada cerewet, inilah yang paling dipedulikan Xiao Yan. Saat ini, ada penghalang khusus di area inti dunia kuno, jika sulit untuk ditembus, itu mungkin tidak berfungsi. Penjara kuno tidak berada di langit dunia kuno. Itu ada di beberapa wilayah ras pengikut kita, tetapi tidak banyak orang yang tahu persis di mana itu, karena itu adalah rahasia di antara ras kuno. Kata Guli, perlahan, jelas juga aku merasakan beberapa implikasi dari pertanyaan semacam ini dari Xiao Yan. Hahaha, Nak, ini adalah hal-hal yang kamu butuhkan. Setelah beberapa saat, Gu Qingkong kembali dengan wajah bahagia, dan dia juga memiliki cincin nas sederhana dan sederhana di tangannya. Jelas ada cukup banyak harta berbintik-bintik di nas cincin. Terima kasih dua orang dewasa. Xiao Yan berkata perlahan, tanpa tersenyum. Hari ini tidak terlalu pagi, adik kecil, istirahatlah lebih awal. Kemari, bawa kakak Xiao Yan ke rumahnya. Setelah Gu Qingkong selesai berbicara, seorang pelayan muncul, dan segera turun bersama Xiao Yan. Bagaimana? Dengan kepergian Xiao Yan, Gu Qingkong terdiam lama sebelum dia berbicara. Bibit yang baik mungkin bisa menyelesaikan kesulitan klan kuno, dan identitas Master Formasi Pertempuran sudah cukup untuk tumbuh menjadi parti yang kuat. Mata Guli berubah, dan setelah beberapa saat, dia juga memuntahkan flat suara. Maksudmu? Gu Qingkong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Guli dan dia awalnya yang terkuat yang bertanggung jawab atas ras bawahan, tapi Guli tidak punya pilihan selain mengundurkan diri untuk menjaga puncak ketujuh, alasannya secara alami untuk menarik dan memilih beberapa bibit yang sangat baik. Dia memiliki api suci, dan dia memiliki status mulia sebagai Master Formasi Pertempuran. Saya pikir dia bisa. Ngomong-ngomong, dia baru saja bertanya padaku tentang penjara kuno. Aku khawatir implikasinya sudah jelas, kata Guli.
Tapi orang ini, aku masih sedikit khawatir. Gu Qingkong menggelengkan kepalanya. Jelas, ketika orang-orang kuno berada dalam krisis, dia tidak ingin membiarkan pencapaian besar orang-orang kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tidak ada waktu, kita belum memasuki dunia kuno selama beberapa dekade, dan kita tidak tahu seperti apa, dan orang ini tampaknya sangat mirip dengan Master Domain dari domain api tak berujung, meskipun dia menutupi penampilannya sendiri. Kata Guli. Kalau begitu, ayo bantu dia, kuharap dia tidak mengecewakan kita. Setelah keduanya selesai berbicara, beberapa rencana perlahan muncul di hati mereka. Namun, mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa klan jahat alien, yang sangat dibenci oleh 1000 besar dunia, benar-benar berakar di bawah hidung mereka. Jika Xiao Yan tidak bertindak tepat waktu kali ini, saya khawatir klan kuno ini akan melakukannya, juga berasal dari klan kuno, benar-benar terhapus. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.